What distract you can destroy you. Apa yang engkau izinkan untuk mengalihkan perhatianmu dari purpose, dari visi, dari tujuan, itu bisa menghancurkan hidupmu. Nah, ini adalah satu rema, satu hal yang Roh Kudus bicara dalam kehidupan saya secara pribadi yang ingin saya sharekan sama saudara. Karena dalam hidup kita ini, kita harus menyadari bahwa what we see is what we get. Jadi, apa yang menjadi purpose kita, fokus kita, tujuan kita, perhatian kita, itu yang menjadi perjuangan kita. Dan yang menjadi perjuangan kita itu ya yang akhirnya akan kita alami, kita capai, kita raih, kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Ya, apa itu visi dalam hidup saudara? Apa itu fokus? Apa itu perjuangan dalam hidupmu? Sebagian orang punya kerinduan, fokusnya adalah tanah perjanjian, yaitu mencapai penggenapan rencana Tuhan di dalam kehidupanmu. Good. Sebagian lagi ngomong fokusnya adalah ngalami kemuliaan Tuhan. The glory of God. Ada lagi yang fokusnya adalah sukses, berhasil, diberkati, dan jadi berkat. Amazing, luar biasa. Ada lagi yang ngomong fokusnya adalah memperluas kerajaan Allah, menyelamatkan jiwa-jiwa, menolong mereka yang lemah. Saya mau ngomong sama saudara, itu pun menyenangkan hati Tuhan. Dan fokus yang seperti itu, visi yang seperti itu, kita perlu jaga nih, ya, supaya terus menjadi fokus di dalam hidup kita dan tidak teralihkan. Karena begitu fokus kita teralihkan, kita kehilangan visi, kita kehilangan fokus kita dari yang seharusnya kita fokus di situ. Terus kemudian sekarang kemana-mana, ya akhirnya melihat ke kanan, melihat ke kiri. Saya mau ngomong sama saudara, akhirnya kita hanya akan sibuk berputar-putar, perjuangan kita hanya akan muter-muter, tapi tidak akan meraih apapun. Tidak akan mencapai apapun. Saya berdoa di dalam hidup saudara, jemaat keluarga Allah, hidupmu adalah hidup yang mencapai visi, mengalami penggenapan rencana Allah, hidup dalam perkenanan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, jadi berkat, menginspirasi banyak orang, dan berguna bagi masyarakat. Oke, jadi karena itu penting sekali buat kita untuk kita bisa menjaga fokus kita. Anda boleh lihat di dalam Alkitab, ada banyak contoh orang-orang yang teralihkan fokusnya. Ya, bangsa Israel, Tuhan sudah bebaskan mereka dari belenggu perbudakan Mesir. Terus kemudian mereka melewati padang gurun karena Tuhan mau bawa mereka menuju tanah perjanjian. Sayangnya di dalam perjalanan itu selalu saja fokusnya teralihkan lagi. Fokusnya teralihkan lagi. Teralihkan pada apa? Teralihkan untuk kembali ke Mesir. Jadi Tuhan mau bawanya maju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, tapi fokusnya balik lagi ke Mesir, balik lagi ke Mesir. Ya, nah itu yang namanya teralihkan fokusnya. Raja Daud juga pernah mengalami hal yang sama. Harusnya dia memimpin pergerakan bangsa Israel. Harusnya waktu itu dia memimpin perang. Tapi sampai di satu titik karena sudah mencapai kemenangan lagi, hidupnya mulai nyaman. Sekarang dia hanya tinggal perintah. Panglima-panglimanya, jenderal-jenderalnya maju perang. Dia sendiri santai-santai di istana. Akhirnya dia melihat Batsheba mandi. Akhirnya dia jatuh dalam dosa. Nah, Anda harus ngerti. Dimulai dari fokus yang teralihkan. Yudas Iskariot juga sama. Harusnya jadi murid Yesus. Harusnya committed. Terus ngikuti Yesus. Belajar dari Yesus. Sayang. Fokusnya teralih, tergoda sama uang, akhirnya menyerahkan Yesus. Menjual dan menyerahkan Yesus demi dia dapat uang. Dia mengkhianati Yesus. Sayang sekali. Dalam Alkitab juga dikisahkan tentang Sarah, istrinya Abraham, yang bersama dengan Abraham mendapatkan janji Tuhan yang luar biasa.
Tapi dia menunggu janji Tuhan itu bahwa mereka akan dikaruniai dengan anak. Tapi dia tunggu itu lama sekali, bertahun-tahun, puluhan tahun, dan dia tidak juga mendapatkan penggenapan janji Tuhan itu. Akhirnya dia kehilangan pengharapan, ya, dan dia kayak sudah kehilangan fokusnya. Dia kayak sudah, nggak mungkin lah janji Tuhan itu tergenapi dalam hidupku. Umurku juga sudah segini, keadaanku sudah seperti ini, nggak mungkin aku bisa punya anak. Saudaraku, kenapa? Karena teralihkan fokusnya. Nah, kalau tokoh-tokoh di Alkitab itu bisa teralihkan fokusnya dan ada konsekuensi loh ya. Artinya kalau kita nggak jaga hati, kita nggak hati-hati, kita pun juga bisa teralihkan fokus kita. Nah, sekarang kita belajar ya, apa saja sih yang bisa mengalihkan fokus kita, perhatian kita. Nomor satu tentunya adalah dosa. Tentunya adalah godaan, keinginan mata, keinginan daging. Hati-hati saudara yang melayani Tuhan, saudara yang dipercaya Tuhan untuk ada di dalam pelayanan. Saya mau ngomong sama saudara, bahkan saudara semua anak Tuhan. Iblis itu selalu berusaha untuk mencari kelemahan kita dan selalu muncul yang namanya godaan. Selalu muncul yang namanya dosa, dan itu cara iblis untuk menarik kita dari visi. Untuk mengalihkan kita dari yang namanya purpose-nya Tuhan, tujuannya Tuhan di dalam hidup kita. Jangan izinkan ya, karena itu salah satu yang dipakai iblis untuk mengalihkan perhatian. Nah, coba teliti sekarang. Jangan-jangan ada dosa tertentu yang engkau izinkan untuk tetap ada di dalam kehidupanmu. Hari ini buka hati dan bertobat sama Tuhan, ambil keputusan, tinggalkan dosa. No more compromise, nggak lagi kompromi. Potong dosa, ambil keputusan untuk hidup kudus, hidup benar, hidup berkenan, dan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Oke, sekarang yang kedua, yaitu masalah dan serangan. Kadang-kadang orang teralihkan fokus dari visi karena terus-menerus diterpa dengan angin keras, masalah, serangan lagi, akhirnya capek. Akhirnya kita trauma, akhirnya kapok, akhirnya untuk ngejar visi Tuhan itu kayak gampang, kayak ada sesuatu yang membuat kita kayak, sudahlah. Hati-hati saudaraku. Itu pun salah satu bentuk cara iblis mengalihkan visi. Ingat baik-baik, dalam setiap perjuangan selalu ada tantangan. Selalu ada serangan, rintangan. Nanti kali berikutnya saya bagikan saudara how to tackle attacks. Bagaimana mengatasi yang namanya serangan. Tapi sekarang saudara sadar dulu, serangan itu adalah hal yang dipakai iblis untuk membuat Anda lelah dan meninggalkan visi. Nggak lagi ngejar seperti dulu karena sudah capek. Karena terlalu banyak serangannya, kita jadi kapok, jadi trauma. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kenyamanan dan kenikmatan hidup. Coba Anda lihat ya, orang itu kalau nggak jatuhnya karena angin keras, itu masalah ya. Kadang-kadang jatuhnya karena angin sepoi-sepoi. Yang nikmat, yang nyaman, yang membuat kita jadi terlelap, membuat kita jadi terlena, membuat kita jadi nggak punya motivasi. Anda lihat aja anak-anak orang kaya. Ya, sebagian sudah tidak punya motivasi lagi untuk berjuang. Kenapa? Nggak perlu berjuang, sudah menikmati semuanya. Ngapain lagi harus berjuang? Jadi nggak ada motivasi. Atau sebagian karena kenikmatan, kenyamanan, akhirnya fokusnya belok. Dari visi Tuhan sekarang jadi kenikmatan hidup, kekayaan, ya, fulfillment ambisi kita pribadi sendiri. Hati-hati. Itu pun juga tidak dikenan oleh Tuhan. Ya. Yang keempat, pergaulan yang salah. Anda harus ngerti bahwa pergaulan yang salah itu akan mengalihkan kita dari visi, dari tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Saya mau ngomong begini sama saudara, Alkitab yang katakan pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, kenapa? Karena kedekatan itu akan menentukan arahnya kita. Oke, seperti pergaulan saudara sekarang, arah saudara 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan ya sudah ke sana. Ya. Jadi bahkan orang itu, kita manusia termasuk saya, juga saudara. Kita itu punya kecenderungan menganggap benar orang yang dekat sama kita.
bukan yang benar-benar benar. Ya, ada dua pihak yang berbeda pendapat. Kecenderungan kita siapapun nganggep yang lebih dekat sama kita yang benar. Itu manusia. Makanya pergaulan itu sangat menentukan masa depan kita. Jaga pergaulan saudara. Oke, karena iblis bisa pakai pergaulan membelokkan Anda dari visi. Kalau Anda punya visi, Anda harus memastikan pergaulan saudara memang searah dengan visi itu. Yang kelima, keraguan dan kebimbangan. Ya, kadang-kadang ketika orang berjuang, terus ada muncul pertanyaan-pertanyaan di benak kita dan kita mempertanyakan visi yang dari Tuhan, mempertanyakan rema yang pernah Tuhan kasih sama kita. Saya mau ngomong sama saudara, kalau engkau izinkan kebimbangan dan keraguan itu mulai masuk dalam hatimu, maka engkau akan mulai melenceng, maka engkau akan mulai mengendorkan perjuanganmu. Maka engkau, sebagian orang saya ngelihat benar-benar meninggalkan imannya, meninggalkan pelayanannya, meninggalkan gereja, meninggalkan visinya. Kenapa? Karena keraguan dan kebimbangan. Kita semua akan menghadapi tes itu. Keraguan dan kebimbangan. Tapi jangan izinkan itu mengalahkan saudara. Anda harus mengalahkan kebimbangan, keraguan dengan iman yang kokoh. Keyakinan yang penuh, ini visi dari Tuhan. Ini yang Tuhan mau aku lakukan dalam hidupku. Ini yang Tuhan mau aku sampaikan, deklarasikan dalam hidupku. Dan Anda berjuang teguh di situ. Yang keenam, sakit hati dan kecewa. Anda harus ngerti loh, banyak orang itu keluar dari jalurnya Tuhan, keluar dari panggilan pelayanan, keluar dari visinya Tuhan, keluar dari visi ilahi yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, gara-gara mengizinkan kecewa dan sakit hati. Orang kalau sudah kecewa, sakit hati nggak bisa mikir normal. Kita percayanya kita mikir normal, kita berpikir jernih kok, fakta kok. Sakit hati saudaraku akan membelokkan banyak hal dalam hidup kita. Akan merusak pernikahan, merusak keluarga, merusak hubungan di dalam pelayanan, di dalam gereja, di tempat kerja, dimanapun. Gara-gara sakit hati, kecewa. Hari ini ambil keputusan, buang semua kecewa. Bersihkan hati saudara dari pikiran negatif, dari kecewa. Buang itu jauh-jauh dari hidupmu. Oke, yang ketujuh yang mengalihkan kita dari visi adalah kesombongan dan keangkuhan hidup. Hati-hati dengan kesombongan dan keangkuhan hidup. Karena ini akan membuat kita jadi jatuh. Ada berapa banyak orang akhirnya lupa diri, akhirnya menganggap diri berlebihan, lebih dari yang sesungguhnya. Akhirnya kita jatuh, lupa diri. Itu adalah 7 hal yang sering dipakai oleh iblis untuk mengalihkan fokus kita. Ada konsekuensinya. Petrus sudah berjalan di atas air ketika fokusnya sama Yesus. Begitu fokusnya teralihkan, dia tenggelam. Hati-hati jangan sampai engkau tenggelam gara-gara fokusmu teralihkan dari visi Tuhan. Jadi jaga fokus. Saya mau bacakan ayat ini. Roma 8 ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kalau Anda bisa jaga fokus, menolak semua hal-hal yang mengalihkan perhatian itu, dan Anda fokus sama visi, sama rencana Tuhan dalam hidup saudara, maka ada kemuliaan yang lebih besar. Benar ada tantangannya, benar ada masalahnya, tapi kemuliaannya lebih besar. Jadi saya ajak dan ingatkan saudara melalui sharing hari ini, jaga fokus. Fokus tetap sama visi, sama panggilan Tuhan. Fokus melayani Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa. Fokus jadi berkat, fokus memperluas kerajaan Allah. Fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.